Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Davin Rizal dan akan menjelaskan suatu materi dalam sistem basis data yaitu ERD maupun Entity Relationship Diagram. ERD adalah representasi grafis yang menggunakan atau digunakan untuk memodelkan struktur data dalam sebuah sistem. Setelah itu, diagram ini sendiri terdiri dari entitas, atribut, dan relasi atau hubungan yang membantu dalam merancang desain ataupun basis data yang terorganisasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan proses bisnis yang sedang diteliti. Pertama, dalam ERD terdapat yaitu pertama ada entitas. Entitas adalah sebuah objek atau konsep yang dapat diidentifikasikan secara unik pada sistem tersebut. Ataupun bisa saja konteks yang memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristiknya. Contoh entitas sendiri yaitu di sini ada contohnya entitas person. Bisa saja entitas person tersebut ada Mahatma Gandhi maupun George Washington. Setelah itu ada product type, contoh entitasnya yaitu sepatu maupun video game. Ada contoh entitas lain seperti di pekerjaan ataupun job, contoh entitasnya seperti electrician maupun IT technician. Setelah itu dalam ERD terdapat yaitu atribut. Atribut adalah properti yang dimiliki oleh setiap entitas ataupun merupakan karakter entitas ataupun karakteristik dari entitas tersebut. Contohnya sendiri yaitu entitas mahasiswa memiliki atribut seperti NPM, nama mahasiswa tersebut, dan program studi mahasiswa. Lalu ada entitas karyawan yang memiliki atribut seperti ID karyawan, nama karyawan, dan nama departemen. Dan yang terakhir yaitu seperti entitas mobil memiliki atribut seperti warna, model, dan merek dari mobil tersebut. Ada 6 jenis atribut. Pertama ada simple atribut, composite atribut, single value atribut, multi value atribut, derive atribut, dan storage atribut. Simple dan composite atribut. Simple atribut adalah atribut yang tidak dapat dibagi menjadi dua ataupun menjadi subbagian. Contohnya yaitu atribut usia pada entitas mahasiswa. Usia hanya bisa langsung diberi satu nilai. Contohnya entitas mahasiswa tersebut memiliki usia 21 dan usia tersebut tidak dapat dibagi lagi menjadi subbagian. Setelah itu ada composite atribut, yaitu atribut yang dapat dibagi menjadi subbagian. Contohnya adalah nama dari entitas mahasiswa. Nama dari entitas mahasiswa bisa dibagi menjadi 3 bagian. Contohnya nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Lalu ada single value dan multi value atribut. Single value atribut adalah atribut yang memiliki hanya satu nilai tunggal. Contohnya sama seperti simple atribut. Contohnya yaitu atribut usia. Mengapa? Karena usia hanya memiliki satu nilai tunggal dan tidak bisa dibagi lagi. Setelah itu ada multi value atribut, adalah atribut yang memiliki nilai lebih dari satu. Contohnya yaitu bisa nomor telepon dari entitas mahasiswa. Seorang mahasiswa bisa saja memiliki lebih dari satu nomor telepon. Selanjutnya ada derive atribut atau atribut turunan, adalah atribut yang dapat diturunkan ke atribut ataupun dari atribut lain. Contohnya yaitu atribut derive atribut adalah usia pada entitas mahasiswa. Atribut usia dapat diturunkan dari tanggal hari ini dikurang tanggal lahir. Setelah itu ada stored atribut, adalah atribut yang tidak dapat diturunkan dari atribut lain. Contoh stored atribut adalah tanggal lahir dari entitas mahasiswa. Setelah itu dalam ERD terdapat yaitu relasi. Relasi yaitu adalah dalam konteks pemodelan bisnis adalah hubungan antara dua atau lebih entitas yang saling berinteraksi dalam sebuah sistem. Relasi menggambarkan bagaimana entitas-entitas tersebut berhubungan satu sama lainnya.
Di sini ada 6 notasi ERD ataupun Entity Relationship Diagram. Pertama ada notasi chain, kedua ada notasi Martin, ketiga ada notasi Bachmann, keempat ada notasi Barker, kelima ada notasi IDE fix, keenam ada notasi min, max ataupun ISO. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan notasi Barker seperti gambar di samping ataupun yang sedang ditunjukkan. Pertama ada komponen ERD, pertama yaitu entitas. Entitas diwakili dalam notasi Barker, entitas diwakili oleh simbol softbox. Setelah itu nama entitas berada di dalam softboxnya, dan nama entitas biasanya menggunakan huruf besar ataupun dituliskan menggunakan huruf besar. Setelah itu ada komponen ERD bernotasikan Barker, yaitu atribut. Atribut dicantumkan di bawah nama entitas. Atribut wajib atau mandatori ditandai dengan simbol asterisk. Atribut opsional ditandai dengan simbol lingkaran. Dan atribut unique ID atau UID ditandai dengan simbol hash ataupun pagar. Setelah itu, dalam notasi Barker ada lagi komponen ERD yaitu relasi. Relasi diwakili dengan garis solid maupun garis putus-putus. Garis solid mewakili hubungan must be ataupun harus, dan garis putus-putus mewakili hubungan maybe maupun mungkin saja. Word in dan responsible for di sini merupakan nama dari hubungan tersebut. Setelah itu ada beberapa sifat dalam hubungan. Contoh yang pertama yaitu relasi one to many. Hubungan one to many adalah hubungan yang paling banyak ditemukan. One diwakili dengan simbol garis saja. M diwakili dengan simbol kaki gagak ataupun 3 garis di samping kanan ini. Selanjutnya ada relasi many to many. Hubungan many to many adalah hubungan yang dapat bermasalah dan dapat menimbulkan ambigu saat pembuatan tabel di database, maka harus dijadikan menjadi one to many. Setelah itu ada relasi yaitu one to one. Hubungan ini sendiri jarang ditemukan di dalam ERD. Biasanya terjadi ketika entitas mewakili berbagai tahapan dalam suatu proses. Dan untuk kesimpulan dari video ini yaitu ERD ataupun Entity Relationship Diagram merupakan desain konseptual yang dibuat berdasarkan proses bisnis. Terdapat beberapa notasi, tapi inti dari ERD adalah memudahkan pembacaan dan pembuatan untuk database-nya nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.